hanya perlu latihan. Terbang! Oh, coba lagi. Aduh, pasti bisa. Belum bisa juga. Oh, harus makan ya. Itiknya bisa menang. Aisyah akan melakukan yang terbaik. Itiknya hanya perlu berlatih. Itiknya memang hebat. Saatnya mendaftar pacu Itia. Ada masalah. Itik Aisyah tidak bisa ikut bertanding. Bentuk tubuhnya berbeda dengan itik yang akan ikut berlomba. Padahal itiknya sudah berlatih. Aisyah, itikmu bisa terbang di sini. Itik-itik bersiap terbang. Aisyah pun ikut bersiap-siap. 1, 2, 3. Wah, terbang. Wow, dia terbang. Menang. Berakhir. Mana? Ada yang mau meniru bacanya? Ada? Ada yang mau berlatih di rumah? Ya, nanti saat pertemuan berikutnya kalian yang harus tampil ke depan dengan ekspresi atau informasi yang sama seperti Bu Guru lakukan. Siap? Ya. Nah, oke. Sekarang Bu Guru bertanya tentang bukunya. Judulnya apa, Nana? Pacu Itia. Tentang apakah Pacu Itia? Seekor itik yang ingin ikut lomba tetapi tidak bisa karena berbeda dengan jenis itik yang lain. Iya, siapa yang punya itiknya? Aisyah. Aisyah. Ya, Aisyah merasa bagaimana baru itiknya tidak bisa ikut lomba. Sedih ya, Febi? Sedih ya, karena itiknya tidak bisa ikut. Kemudian, apa solusinya baru dia tidak bisa ikut lomba itiknya? Berlatih, lagi berlatih. Bersama siapa? Sama siapa, Ari? Sama teman-temannya. Ya, bersama teman-temannya. Ternyata teman-temannya memberikan semangat Aisyah biar tidak bersedih, biar dia selalu biarpun dia tidak bisa ikut lomba mendatar, tapi dia bisa mencatatkan apanya nih, itik apa ayam? Itik. Ya, mendaftarkan itiknya untuk ikut lomba. Ya, kemudian dari cerita tersebut apa sih yang bisa kalian tiru? Tidak pantang menyerah. Terus mencoba. Ayo. Oh, tidak pantang menyerah. Lagi apa? Sebagai temannya. Mendukung temannya supaya menang di perlombaan. Menang, mendukung agar tidak berkecil hati, agar tidak bersedih. Itulah fungsi teman. Ya, apakah kalian sudah seperti temannya Aisyah? Sudah? Guru harap kalian juga seperti temannya Aisyah. Jika ada temannya gagal, temannya merasa bersedih, kalian harus selalu mendukung, tidak boleh membuli. Tidak boleh. Apakah di sini masih ada membuli? Tidak, ya, tidak boleh. Tidak ada membuli. Ya, kita harus selalu mendukung teman karena tidak semua manusia itu sempurna. Ya, sudah, tidak semua manusia sempurna. Jadi teman yang mempunyai kekurangan, kita mempunyai kelebihan, kita harus saling melengkapi. Itulah fungsi teman. Ya, oke. Apakah kalian pernah membaca buku ini? Pernah? Di mana? Perpustakaan. Dan ini pun ada di literasi cloud. Ya, di literasi digital yang buku pernah ajarkan ini pun ada. Boleh dicari lagi
bisa kalian baca di sana. Ya, sudah? Ada yang pernah baca literasi klub? Ya, dari kakak banyak ya ceritanya, videonya pun dibacakan juga. Kalian bisa meniru di sana kalau pakai video. Di sana bisa ditayangkan videonya dengan ekspresi bagaimana dia membaca, itulah yang kalian tiru. Nah, itu tentang literasi ya. Guru harap kalian suka membaca di rumah, di sekolah itu dibiasakan membaca. Nah, kita lanjut ke materi. Sebelumnya kita kemarin sudah belajar tentang apa? Ekosistem. Ekosistem materinya apa yang kita sudah pelajari? Hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja itu? Karnivora, Herbivora,
mencari makanan. Kalau di ikan kalian menemukannya di air. Ya pasti di air. Kalau dia di darat, mau hidup dia ikannya tidak. Karena ikan pasti tinggalnya di air. Ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak ikan dan semut ini sebelum dia besar seperti ini dimulai dari apa? Anak telur. Pernah nggak lihat telurnya? Pernah. Apakah benar? Nah sekarang untuk membuktikannya apakah dia mengalami metamorfosis, apakah daur hidupnya? Kita lihat tayangan video berikut ya. Oke, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian. Terima kasih Mira sama Gusma. Kenal temennya. Nah, sekarang akan mengajak kalian menonton video terkait daur hidup hewan. Silakan disimak ya. Boleh. Sangat boleh. Hai adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang daur hidup pada hewan. Apakah daur hidup itu? Daur hidup adalah proses perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Daur hidup setiap hewan berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis akan mengalami perubahan bentuk tubuh sepanjang hidupnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis yaitu kupu-kupu. Sedangkan hewan yang daur hidupnya tanpa mengalami metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk tubuh sepanjang hidupnya. Hewan-hewan yang tidak mengalami metamorfosis dalam proses daur hidup seperti kucing, ayam, kelinci, kuda, sapi, dan kambing. Pada video kali ini kita akan mempelajari hewan yang daur hidupnya tidak melalui metamorfosis, yaitu ayam dan kucing. Ayam merupakan hewan yang daur hidupnya tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk tubuh ayam sejak lahir hingga dewasa tidak berubah. Perubahan hanya terjadi pada ukuran tubuh ayam. Sejak menetas hingga dewasa, anak ayam mempunyai bentuk tubuh yang sama dengan induknya. Daur hidup ayam secara berurutan adalah telur, ayam menetas, anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa. Ayam dewasa siap bereproduksi dengan cara bertelur agar dapat melestarikan jenisnya. Selain ayam, hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah kucing. Sejak lahir hingga dewasa, anak kucing memiliki bentuk tubuh yang sama dengan induknya. Daur hidup kucing secara berurutan meliputi anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Kucing dewasa siap bereproduksi dengan cara beranak agar dapat melestarikan jenisnya. Demikian video pembelajaran tentang daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Mau diulang atau bagaimana? Sudah, cukup? Cukup. Nah, dalam tayangan tersebut, apa yang kalian simak? Daur hidup dan metamorfosis. Daur hidup dan metamorfosis. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak. Iya, ada yang hewan mengalami metamorfosis, ada yang tidak. Ya. Nah, apalagi yang kalian apa pahami di sana, Radit? Apa yang disampaikan di sana, Radit? Tentang daur hidup. Daur hidup, ya. Apalagi ditambahkan? Hah? Daur hidup kucing, kucing. Lagi? Ayam, lagi? Dan ternyata kupu-kupu termasuk menggunakan metamorfosis. Kupu-kupu adalah hewan yang melakukan mengalami metamorfosis. Lagi? Apa yang kalian simak dalam video tersebut? Tentang daur hidup adalah merupakan tumbuhan pada bentuknya metamorfosis bagi kupu-kupu yaitu Sempurna. Ya, metamorfosis ada dua. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang
Silahkan tuliskan apa sih yang dimaksud metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, tuliskan apa sih pemahamanmu tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan hewan apa saja yang tidak mengalami metamorfosis? Sudah? Terkait video itu silakan cari hewan apa itu terkait video yang sudah kalian pahami. Kalian coba tuliskan metamorfosis sempurna itu apa? Sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Sudah? Sudah? Silakan ditempelkan. Sebelah sana. Sebelah kanan ya. 5. Guru hitung 5 hitungan ya. 5.
Dari apa? Lagi? Ulat atau larva? Lagi? Atau pupa? Lagi? Ya. Dianggap sempurna jika dia mengalami proses apa yang pertama? Apa itu? Telur ya. Ya, telur lagi. Larva atau ular lagi. Atau kepompong lalu. Ya, inilah yang disebut dengan metamorfosis. Terjadi prosesnya adalah telur, larva, pupa, dan kuku. Kalau metamorfosis tidak sempurna, dia tidak mengalami proses perubahan. Dia tidak ada namanya larva. Yang ada adalah telur, langsung pupa. Pupa apa? Langsung nimpa. Nimpa itu adalah sudah dalam bentuk dewasa. Ya, contohnya adalah apa? Ya, maksudnya adalah telur, terus menjadi kecoa muda, terus menjadi kecoa dewasa. Itu. Kalau contoh yang tidak mengalami metamorfosis hanya dalam hidup saja, kucing, ayam, ya, kucing, ada ayam. Oh, hewan yang tidak mengalami metamorfosis, kecoa tidak mengalami metamorfosis, mengalami tetapi tidak sempurna ya. Kemudian hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, ya benar, tidak mengalami metamorfosis. Terus ya kucing, ikan, ya ini ada yang jawab juga tidak mengalami metamorfosis. Kecoa katanya, ya sudah. Nah, sekarang kita kembali ke medianya. Berarti ikan dan semut termasuk metamorfosis apa? Apakah dia mengalami metamorfosis? Sekarang kita melakukan LKPD sambil kalian mengerjakan mengamati apakah ikan sama kecoa tersebut mengalami metamorfosis. Kemudian karena kita akan mengerjakan LKPD, silakan tempat duduknya diatur sesuai pelan-pelan saja ya, jangan tempat duduknya. Biar semua bisa waktunya biar cukup 20 menit kalian mengerjakan. Empat, ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 5. Kenapa mengalami? Bu, ayamnya bukan sama temennya. Itu gambar apa? Cluenya di bawahnya. Cluenya ada di bawahnya.
gagasan pokok dalam setiap paragraf pasal. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk yang sangat berbeda bentuk dalam kedua, ia berbentuk sempurna dalam tindakan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangan hewan kecuali anak tangga. Ya, sudah kelihatan? Sudah benar kerjanya? Berapa ada paragraf? 4, Bu. Berapa ada paragraf? 4. Kamu berapa ada paragraf? 2. Berapa harusnya ada paragraf? 4. Ya, ditambahkan nanti ya, kelompok 6 ya. Oke, selanjutnya nyanyikan lagu apa? Lagu apa nih? Syukur apa kupu-kupu? Oh. Oke, sudah siap? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang tumbang. Terayun-ayun pada tangga yang lemah, tidakkah saling merasa lelah? Oke, sudah kelompok 5 kelompok 6? Sudah ada pertanyaan? Oke, kayak nggak nyanyi. Oke, koreksi penyanyinya. Erlin, benerin. Kurang kompak. Dari segi mata tipanya ada pertanyaan. Tadi dia menjelaskan apa saja, Arta? Binatangnya apa saja? Apa saja tadi dijelaskan? Apa tadi kamu jelasin? Cabut, lalat, anjing, nyamuk, dan nah, dia menjelaskan 5. Nah,
dari kecil nanti setelah dia besar. Sama bentuknya anjing, tidak mungkin anjing berubah menjadi kucing atau monyet. Ya, nah, itu adalah hewan yang hanya mengalami daur hidup saja. Contohnya, metamorfosis sempurna tadi apa dibilang? Kupu-kupu. Lagi lalat, lagi kata, lagi yang gigit darah nyamuk. Gigit darah, gigit tangan. Contoh tidak sempurna.
tidak